Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau membunuh, bunuh dengan baik. Bagaimana dengan bunuh dengan baik? Sekali pukul mati. Tidur siang di bawah pohon kelapa, datang lalat terbang mencari tempat landing. Dia lihat ada airport, dia pun mendarat. Lalu kemudian sakit hati, tangkap lalat. Kamu yang sudah mengganggu saya, hari ini copot sayapnya satu, besok copot satu lagi, copot kakinya. Tidak boleh menyakiti binatang. Kata Nabi, idza qataltum fa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik pohon cemara. Pohon cemara dari Batam. Kalau didengar dari suara, sepertinya jamaah belum makan malam. Apa kabar Bapak Ibu saudara-saudari semua? Saya alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua istiqomah dalam iman dan Islam. Semoga kita nanti mati dalam keadaan husnul khatimah dan kita masuk ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Dari Pekanbaru ke Pamekasan, singgah sebentar di Bangkalan. Itu perjalanan saya. Saya dari hari Jumat kemarin berangkat, lalu kemudian hari Sabtu, hari Ahad, dan ini adalah malam terakhir saya di Pulau Madura. Besok pagi saya akan pulang ke Pekanbaru. Selama 4 hari perjalanan ini, lalu kemudian begitu besok sampai ke rumah, mungkin istri saya akan cemberut karena saya lama baru pulang, dan membahagiakan hatinya saya akan mengeluarkan beberapa kata-kata. Apa kata saya kepada dia? Kalau langit sudah menghitam, jangan halangi air turun ke bumi. Kalau tunggu belum selesai. Kalau angin sudah bertiup kencang, jangan halangi daun untuk jatuh ke tanah. Dan kalau senyummu sudah merekah, jangan halangi aku untuk jatuh cinta dan menyayangi. Itu dapat saya dari Kiai Haji Zawawi Imran. Enggak mirip karena fotokopinya. Mudah-mudahan kita doakan Kiai panjang umur, sehat barokahnya untuk ilmunya, untuk kita semua insya Allah. Yang membawa saya keliling Pulau Madura ini senior saya, kakak kelas saya, Kiai Haji Ahmad Fauzi Tijani. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Pimpinan pengasuh pondok pesantren Al Amin Perenduan, santrinya, alumninya, menebarkan kebaikan rahmatan lil alamin. Bapak Dandi, Bapak Wakapolres, tokoh masyarakat, alim ulama, hadratul muhtaramin wal mukarramin. Ustaz Abdul Somad tidak menyapa kami, padahal kami dari tadi menunggu menanti Ustaz Abdul Somad. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, solihin solihat, yang belum kawin dan belum sunat, semua yang hadir malam ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Acara kita malam ini Maulidur Rasul Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haul Kiai Haji Ilyas, haul Kiai Haji Abdul Majid Ilyas. Untuk mereka semua
wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa limasyayikhina wa liman ahsana ilaina syai'un lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini maulid dan haul ini untuk apa? Jangan dijawab, nanti saya jawab sendiri. Haul, maulid itu hanyalah ungkapan cinta seorang hamba kepada nabinya, ungkapan kasih sayang seorang anak kepada ayahnya, ungkapan dari lubuk hati paling dalam dari para santri kepada kiainya. Kira-kira boleh apa tak boleh? Yang namanya ungkapan ekspresi tentu beda-beda. Ada orang minum kopi, kopinya sama, airnya sama, gelasnya sama, tokonya sama, ceretnya sama, tapi ekspresinya beda. Yang satu minum, yang satu minum, wow. Yang satu minum, wow, amazing. Beda orang, rambut sama hitam, isinya macam-macam. Maka ada yang mengungkapkan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk syair. Maulaya salli wa sallim man abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Tapi enggak semua orang bisa begitu. Bagi saya Pak Ustadz, saya enggak mau yang mazhab hiruk pikuk, saya mau mazhab ketenangan. Terus kamu salawat gimana? Bagi saya solawat yang tidak bersuara, solawat dalam keheningan. Silakan, selama kita bisa mengungkapkan cinta kita, mudah-mudahan cinta kita ini diakui oleh Nabi Muhammad SAW. Ada seorang laki-laki berkulit hitam, budak, hamba sahaya dari Afrika Utara. Orang Afrika Utara itu kulitnya cuma dua, hitam dan hitam sekali. Dia datang memeluk Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, kenapa kamu peluk saya? Saya bukan Quraisy, saya bukan Arab, saya hamba sahaya, saya berkulit hitam, saya miskin, saya susah, amal saya tidak banyak, saya belum yakin di akhirat bisa bertemu denganmu, maka saya peluk engkau di dunia. Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Al-mar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Apakah Bapak Ibu Saudaraku cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Mudah-mudahan cinta kita ini berbalas dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf, jangan tersinggung ya. Apakah jamaah yang seramai ini penuh jalan, halaman, masjid semua ini ada paksaan dari Bapak Kapolres dan Dandim? Enggak ada. Ada pembagian surat tanah sertifikat? Enggak ada. Ada pembagian sembako? Semuanya datang karena cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Nabi mencintai kita? Ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Taif, dia tidak disambut dengan tala'al badru alaina. Ustaz Abdul Somad tadi begitu datang, tala'al badru alaina min saniyatil wadah. Saya sudah siap-siap mau turun, ternyata terus ke sana. Habis ke sana balik lagi ke sini.
Nabi tidak disambut dengan tala'al badru alaina, dia tidak disambut dengan marhaban ya nural aini, dia tidak disambut dengan marhaban jaddal usaini. Mereka menyambutnya dengan lemparan batu, kayu, tulang onta, basah sendalnya karena kakinya terluka karena batu yang terkena ke kakinya. Apa kata malaikat Jibril alaihissalam? Ya Muhammad sallallahu alaihi, kalau sampai darah di kakimu itu menetes ke tanah, aku ratakan Taif itu dengan tanah, aku ratakan Taif itu dengan bumi. Seandainya sayalah yang menjadi nabi waktu itu, walaupun nggak mungkin namanya Nabi Somad, seandainya saya dilempar batu, dilempar kayu, dilempar tulang, kaki saya berdarah, tiba-tiba datang malaikat Jibril mengatakan, ya Nabi Somad, andai menetes darah kakimu itu ke tanah, kuratakan mereka dengan tanah. Langsung saya injakkan ke tanah. Apa yang dilakukan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengusap kakinya supaya darah itu tidak menetes. Kenapa? Karena cinta, karena sayang, karena kasih. Kita yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW sudah sampaikah cinta kita? Kalau buat baik sama orang baik biasa, kalau membalas kebaikan orang dengan kebaikan biasa, tapi membalas lemparan orang dengan rahmat dan kasih sayang itu hanya ada pada diri Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kasih sayangnya itu 100, kita dapat 0,01 saja, kita sudah menjadi orang yang pencinta kedatangan kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lalu kemudian datang malakul jibal, malaikat jibal, bukit-bukit. Datang malakul jibal, ya Muhammad sallallahu alaihi, tunjukkan 2 bukit yang paling besar di kota Makkah. Pertama Jabal Abi Qubais, yang kedua Jabal Qu'aiqian. Aku akan cabut, akan aku timpakan ke Taif, mati mereka semua. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengangkat tangannya, Ilahi, wahai Tuhanku, ilaika ashku dha'fa quwwati, kepada engkau aku mengadukan kelemahanku, wa qillata hilati, ketidakberdayaanku, wa hawani 'alan nas, aku terhina di hadapan manusia, anta rabbul mustad'afin, engkau Rabb, Tuhan, pencipta, pemberi rezeki, pemelihara orang-orang yang lemah. Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka, keluarkan anak cucu mereka, orang-orang yang menyembahmu dan tidak akan mempersekutukanmu dengan apapun. Apakah doa Nabi dikabulkan Allah? Ya. 100% penduduk Taif sekarang muslim. Nenek moyangnya dulu melempar Nabi, menganiaya Nabi, menzolimi Nabi, membuat kaki Nabi berdarah, tapi kemudian Nabi tidak menyalahkan anak cucunya. Kita sekarang, tetangga salah pasang atap, tetangga salah parkir, yang kita doakan sampai 7 turunan. Bahkan sebelum meninggal, pesannya ketika ditanya, apa pesan bapakmu dulu sebelum meninggal? Tolong kalau nikah, jangan nikahkan anakmu, cucumu, cicitmu, cucutmu dengan tetangga depan. Tapi kita mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kekurangan kita ini cuma satu. Kurang apa? Kurang cinta. Mudah-mudahan dengan maulid ini bertambah kecintaan kita kepada Nabi, lalu melimpah cinta itu ke dalam hati kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang laki-laki membawa seekor kambing. Lalu kambing itu dia seret. Setelah dia seret, dia jatuhkan ke tanah. Setelah dia jatuhkan ke tanah, dia ambil pisau, dia asah itu pisau di depan mata kambing.
Bayangkan cemasnya kambing melihat mata pisau. Kedua mata saling bertatapan, mata kambing dan mata pisau. Nabi melihat, apa kata Nabi? Aturidu antumitaha mautatin. Apakah kamu mau membuat kambing ini mati berkali-kali? Kalau kasih sayang kepada manusia biasa, tapi kasih sayang kepada kambing. Jadi Nabi itu bukan hanya sekedar berperi kemanusiaan, tapi juga berperi perkambingan. Tapi jangan gara-gara ini, ala Ustaz Somad ini ngomong-ngomong kambing. Tadi saya lihat dia makan sate kambing, dia makan gulai kambing. Saya tidak menyakiti kambing, tapi kalau kambing sudah dimasak, haram disia-siakan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Yang mau kita kaji ini bukan masalah makan daging kambing. Yang mau kita kaji adalah bahwa cinta kepada makhluk Allah tidak hanya manusia, kambing. Maka kata Nabi, jangan kamu buat kambing ini mati berkali-kali. Makanya kalau nyembelih kambing matanya ditutup. Kalau menyembelih kambing ngasah pisaunya di belakang. Maka kata Nabi, keluarlah hadisnya, idza dzabhtum fa ahsinuz dzabhah. Kalau kamu menyembelih, sembelih dengan pisau yang tajam. Falyuhidda syafratahu, tajamkan pisaunya. Wal yurih dzabihatahu, dan buat binatangnya mati tenang. Ini hanya ada pada ajaran Islam. Sekarang coba periksa rumah potong yang cerita teman saya, kawan saya, sahabat saya masuk ke dalam rumah potong hewan RPH. Ternyata ada hewan sapi, kerbau, kambing, lembu yang matinya karena disiram air. Diambil selang, dihidupkan keran, dimasukkan ke mulutnya sampai tersedak. Kenapa tidak disembelih? Supaya dagingnya berat karena darah campur dengan daging dengan air. Namanya daging sapi gerobokan, bercampur semua. Dimakan sapinya, dan setelah dimakan kena penyakit namanya medco, med gila, ko sapi, sapi gila. Padahal ajaran Islam sudah mengajarkan sembelih dengan baik, bakterinya, racunnya, kumannya keluar. Karena semua bakteri, kuman ada dalam darah. Setelah darahnya keluar, masaknya juga matang, betul-betul matang. Kenapa orang barat, Eropa, Amerika, Jepang, Korea kena penyakit medco? Sapinya tidak dipotong, sapinya cuman di strum listrik. Namanya apa namanya ya? Ada pistol, tapi pelurunya nggak keluar. Dia hanya ditembakkan ke kening, nanti sapinya jadi bodoh. Tolong ibu jangan pakai ini untuk menembak suami. Kalau skalanya sampai 8 mati. Tapi kalau skalanya 7, tembak otak kecilnya, sapinya cuma bodoh. Ini kalau dipakai ke suami, ini modelnya. Papa, saya mau arisan, pel lantai, ganti pempes anak, dah apa-apa. Nah itu kalau ada yang model begitu, ini udah kena stunning. Sapinya tidak disembelih, hanya ditembak otak kecilnya, disetrum listrik, mati. Dagingnya nyampur dengan darah, darahnya kuman bakteri, dipotong kecil-kecil, diletakkan di atas api, enggak matang, bolak-balik barbecue. Begitu dimakan selesai, langsung kumat gila sapi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 14 abad yang lalu Nabi sudah mengajarkan berperi persapian, perkambingan, perkebauan, perontaan. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau membunuh, bunuh dengan baik. Bagaimana dengan bunuh dengan baik? Sekali pukul mati. Tidur siang di bawah pohon kelapa, datang lalat terbang mencari tempat landing. Dia lihat ada airport,
Dia pun mendarat, lalu kemudian sakit hati, tangkap lalat. Kamu yang sudah mengganggu saya, hari ini copot sayapnya satu, besok copot satu lagi, copot kakinya. Tidak boleh menyakiti binatang. Kata Nabi, idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau membunuh, bunuh dengan baik. Sekali pukul mati. Tapi jangan ini diterapkan ke manusia. Kenapa kamu bunuh dia? Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau bunuh, bunuhlah dengan baik. Siapa yang ngomong begitu? Ustaz Abdul Somad. Ini rekamannya. Saya masuk juga ke dalam. Tapi insya Allah ceramah saya ini tidak bisa dipotong-potong. Kenapa? Karena diupload khusus di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, uqtulul aswadaini fis salah. Bunuhlah dua yang hitam ketika engkau sedang sholat. Allahu Akbar. Tiba-tiba datang dua yang hitam. Apa dia? As-su'ban, al-af'a, ular. Datang ular. Gimana cara kita membunuhnya? Sedangkan dalam mazhab Syafi'i tidak boleh bergerak 3 kali berturut-turut kecuali darurat. Ular ini pukullah sampai mati. Jangan pukul sekali, habis kita dimakannya. Kita cari makan, dia cari makan juga. Tergantung siapa duluan. Sama-sama baca Allahumma barik lana. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi al-aqrab, kalajengking. Kalajengking kelihatan, pukul, bunuh sampai mati. Jangan cabut dulu tangan kanannya, habis itu tangan kirinya, habis itu ekor belakangnya. Memang agama Islam ini cintanya tidak hanya kepada manusia. Jadi kalau ada orang yang mengatakan agama Islam mengajarkan cinta kepada ayah, cinta kepada ibu, biasa. Tapi cinta sampai merambah dunia perhewanan, yang memperdulikan makhluk serangga melata tak berkaki di atas dunia, ini adalah ajaran Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Taif, selesai dari Taif balik ke Makkah, lalu kemudian beliau pun hijrah sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'alil lahida ayyuhal mab'uthu fina ji'ta bil amril muta ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairana. Memang kalau sudah sehati ini, apa yang menyatukan kami? Yang main hadrah dari Pulau Madura, yang melantunkan sholawat dari Pulau Sumatera. Yang menyatukan kami satu, apa? Hati. Kalau sudah satu hati, walau beda suku, beda bahasa, tapi kalau sudah berbeda hati, apalah maknanya sekasur dua mimpi? Betul. Kenapa tiba-tiba dekat Kiai Haji Zawawi Imron ini kok jadi puitis terus saya malam ini ya? Mudah-mudahan ilmu beliau menular ke saya insyaallah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalat dapat cintanya Nabi, kalajengking dapat sayangnya Nabi, kambing dapat rahmatnya Nabi. Lalu bagaimana dengan pohon-pohon kayu ini? Ustadz, ada kecemasan nggak malam nih? Nggak ada.
Insya Allah Allah melindungi kita semua, insya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Tolong jangan digoncang batang. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon sidir, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia ambil golok, dia potong pohon sidir. Pohon sidir adalah pohon bidara yang tumbuh di tengah gurun, daunnya lebat. Tiba-tiba datang seekor unta bernaung, mungkin ada musafir yang kepanasan, berhenti sejenak, datang orang dengan kampaknya dia potong. Apa kata Nabi? Sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan kepalanya ke dalam api neraka. Dosa itu bukan cuma nggak sholat, dosa itu bukan cuma nggak puasa, tapi juga merusak alam semesta. Makanya saya belum pernah sholat istisqa sekalipun. Tapi jangan diikut saya, tolong jangan diikut. Setiap kali datang asap, setiap kali datang panas, lalu diajak semua sholat istisqa, saya nggak mau. Kenapa? Karena yang bakar hutan ikut sholat, malah nangisnya lebih kuat. Ya Allah, orang dia yang bakar. Terus kenapa Ustaz nggak mau? Kalau saya imamnya, saya khotibnya, pas giliran hujan nggak turun, yang disalahkan saya. Pas giliran hujannya turun, langsung dia ngaku, saya nangisnya paling kuat kemarin. Saudara yang dimuliakan Allah, ini jangan diikut saya. Tolong nanti kalau ada sholat istisqa minta hujan, ikut aghithna, 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 turunkan hujan kepada kami ya Allah. Zaharal fasadu fil barri, sudah tampak kerusakan di atas muka bumi, di lautan, wal bahri, fil barri daratan, wal bahri lautan, bima kasabat aidin nas, akibat ulah-ulah tangan jahat manusia. Tapi di Pulau Madura kemarin saya dibawa oleh Kiai Ahmad Fauzi Tijani naik ke atas, kami melihat ke bawah, hijau cantik. Kenapa? Musim hujan. Di sini alam terjaga, air-airnya disimpan, hasil padi disimpan untuk persiapan musim kemarau. Sesuaikan dengan cuaca yang panas ini, yang tumbuh cocoknya apa? Garam dengan tembakau. Tanaman terjaga, terpelihara. Kalau beli buah kapulaga, jangan dicampur dengan jamu. Pohon kayu aja dia jaga, apalagi kamu. Boleh untuk update status besok pagi. Tahu Ustaz Somad ini muji-muji aja. Kalau nggak percaya, lihatlah pentas malam ini. Betapa sulitnya mereka menanam bunga-bunga yang sudah berkumbung, mekar, mewangi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, idza waqa'at 'ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati. Apa lagunya kalau mau mati itu? Setengah napasku pergi. Sesak napas. Idza waqa'at 'ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah, tapi di tanganmu ada bibit korma. Fasilah itu anak korma. Falyaghrisha, tanamkan. Kenapa kita disuruh menanam korma? Kita bukan orang yang akan menikmati korma. Korma tumbuh 3-5 tahun baru berbuah. Ngapain kita tanam? Kita sudah mau mati. Kita meninggalkan warisan untuk anak cucu kita. Mereka bernaung di bawah daunnya, mereka makan buahnya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, mengalir ke makam kita karena kasih sayang. Malam ini yang kita peringati ini orang yang masih hidup atau orang yang sudah meninggal? Orang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal bisa mengumpulkan manusia sebanyak ini, sementara orang hidup malah membuat orang yang ngumpul menjadi tercerai-berai dan berkelahi. Kira-kira lebih manfaat hidup atau mati? Mati. Pejabat, orang kaya, konglomerat membuat acara open house, open terbuka. House rumah, open house, rumahnya terbuka, nggak ada orang mau datang, lalat pun nggak mampir. Kenapa? Karena disemprot racun.
Kenapa orang tidak mau datang? Open house, close heart. Rumah terbuka, hati terkunci. Maka kita mesti membuka hati. Saya yakin dan percaya semua panitia yang sudah bersusah payah memasang pentasnya. Ustaz tahu ini pentas susah payah tahu dari mana? Pagi tadi kami lewat. Pagi tadi kan lewat acara peletakan batu pertama. Ini bunga belum ada. Saya lihat pentas ini. Tadi dikasih tahu sama Kiai. Nanti Ustaz Somad malam kita acara di sini. Dalam hati saya, ini selesai apa enggak ini pentasnya? Ternyata Masya Allah, jangan-jangan ada bantuan dari alam gaib menyelesaikan ini. Nggak boleh suuzon Ustaz Abdul Somad yang berkeringat, yang bersusah payah. Mereka melakukan ini, mereka nggak tampil ke depan, foto mereka nggak ada. Mereka yang melakukan ini semua tidak ada diundang untuk berikan kata sambutan. Ada protokol tadi manggil. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari pemasang pentas. Nggak ada. Tapi mereka tersenyum dari balik layar. Entah di mana mereka berada. Mereka tersenyum puas. Itu semua karena cinta. Jadi kalau hidup ini bermasalah, tanya kepada hati kita, lubuk hati yang paling dalam. Ketika mata bertatap, tangan bersentuhan, tidak ada bahasa yang paling fasih untuk mengungkapkan cinta kecuali air mata. Itu bukan dari saya ngopi dari Kiai tadi. Tadi beliau duduk bilang ke saya, Ustaz Abdul Somad, ketika orang sudah jatuh cinta bertemu, tidak ada bahasa yang paling fasih kecuali air mata. Ini kalau sampai seminggu saya jalan sama Kiai ceramah, saya cinta terus. Kita ini ada di alam ini karena cinta. Coba kalau bapak sama ibu kita kelahi terus, ada kita di alam ini? Enggak ada. Laki-laki perempuan beda, tapi apa yang membuat mereka bersatu? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Apa beda mawaddah dengan rahmah? Mawaddah itu fisik, lebih cantik, lebih tinggi, lebih mancung, lebih kaya, lebih ganteng, lebih putih. Tapi kalau rahmah menutupi segala kekurangan. Karena biasanya kalau sudah menikah, itu yang kelihatannya adalah kekurangan, kurang cantik, kurang tinggi, kurang putih. Dulu wajahnya putih, sekarang rupanya wajahnya putih, lehernya hitam. Pulang-pulang suami mengungkapkan kata-kata yang menusuk tangkai jantung, memutuskan hati. Apa kata dia? Hai zebra. Kalau belum bisa membahagiakan mereka dengan rumah yang mewah, kalau belum bisa membahagiakan mereka dengan mobil yang mahal, paling tidak senangkanlah dia dengan kata-kata yang memanjakan. Oh bidadari surgaku, apa salahnya? Lihatlah cinta Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Kira-kira Aisyah ini apa kata yang paling dia senang? Satu kata, Humairah. Dari kata ahmar, merah, Humairah, orang yang kulitnya ketika kena cahaya matahari putih kemerah-merahan. Senang sekali dia. Satu kata tapi membahagiakan jiwa dan raga. Ya Humairah. Ustaz Somad, ya boleh saya panggil istri saya ya Humairah? Boleh. Pulang dari sini, ya Humairah. Kamu ngejek ya? Kadang suami ini terlalu jujur. Pulang ke rumah dipanggil ya Hajar Aswad. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Muntaqim, maha membalas. Al-Jabbar, yang maha berkuasa. Aziz, perkasa. Zuntiqam, yang memberikan balasan sesuai dengan kejahatan. Tapi 14 surat dalam Al-Quran ada 14 bismillah, kecuali dalam surat Bara'ah, tapi tetap tergantikan karena ada innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Belum ada ayat Al-Quran itu dibaca Bismillahil Muntaqim. Bayangkan ada pecandu narkoba, perzina, perampok, penjahat, dia mau bertobat, tiba-tiba dia buka Quran Bismillahil Muntaqim, dengan nama Allah yang maha membalas dosa. Nggak jadi dia tobat.
Tapi ketika dia buka Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau berbicara dengan Allah, sholatlah. Kalau mau berbicara dengan Allah, sholatlah. Karena sedang sholat kita sedang berbicara dengan Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tapi kalau mau Allah berbicara denganmu, maka bacalah Al-Quran. Loh, gimana ceritanya? Karena ketika engkau merasa ditinggalkan, disepelekan, dilecehkan, Allah sedang berkata kepadamu, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Istri pergi, suami nggak pulang-pulang, namanya Bang Toib. Anak menikah, meninggalkan kita sendirian, dia dengan keluarganya. Dulu pintu kita dibukakan, sekarang kita sudah kena post power syndrome. Dulu Pak Ustadz, suami saya itu galak ketika dia masih bekerja, marah-marah. Sekarang dia sudah diam aja. Kenapa? Stroke. Mudah-mudahan yang sakit-sakit diangkat Allah penyakitnya. Nah, akhirnya kita berada dalam kesendirian, sunyi di tengah keramaian, hiruk pikuk kota, tapi kita berada di tengah kesunyian, menyendiri. Siapa kawan bicara kita? Kita sedang berbicara kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Bukan punya aku, itu milikmu ya Allah. Dan ketika kita sholat di masjid, ternyata Allah berkata-kata kepada kita melalui lidah imam. Apa kata imam? Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah engkau dulu anak yatim, ayahmu tidak ada, engkau susah, Allah melindungimu. Wa wajadaka dhallan fahada. Engkau kembali ke Mekah, nggak tahu jalan pulang, Allah menunjukkan jalan. Wa wajadaka ilam fa'ana. Dulu engkau susah, dulu engkau miskin, dulu engkau fakir, fa'ana. Allah memberikan engkau kecukupan. Maka paling tidak fahami surat-surat pendek untuk menolong kita dekat kepada Allah. Hati terasa sempit. Kenapa sempit hati? Karena dendam, kesumat, marah, kecewa, sakit hati. Tapi ketika mendengar imam baca ayat alam nashrah laka sadrak, bukankah sudah kulapangkan dadamu? Wa wada'na anka wizrak, aku angkat bebanmu. Alladzi anqadha dhahrak, yang selama ini membebani pundakmu. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri, dua kali diulang. Di dalam kesulitanmu ada kemudahan, di dalam kepayahanmu ada kemudahan. Alhamdulillah, ayat ini saya lihat sudah banyak tertulis di belakang mobil, di belakang truk. Kadang kita di lampu merah, kita lihat fa inna ma'al usri yusra. Itu lebih bermanfaat karena kita bukan ustadz, bukan ulama, tapi belakang truk mobil kita pun mendatangkan manfaat. Kalau khawatir tulis Arab nggak bisa, Latin aja. Di dalam kesulitan ada kemudahan. Surat Al-Insyirah. Ini kadang di belakang truk ini mau pulang malu, nggak pulang rindu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa datang seorang pezina, perampok, pencuri, pembunuh, pemerkosa. Maaf, dia sudah membunuh 99 orang. Dia datang kepada pendeta Yahudi. Hai pendeta Yahudi, ya, saya sudah membunuh 99 orang. Apakah Tuhan mengampuni saya? Kata pendeta Yahudi, Tuhan tidak mengampunimu, kau masuk neraka. Dia cabut pisaunya. Kalau begitu kau yang ke-100. Tertutup. Tapi ajaran agama Islam, ma min muslimin yuznibu dzamban, ada orang yang khilaf salah, berdosa, summa yatatahhar, kemudian dia mandi, namanya mandi taubat. Di Pulau Madura ini nggak mungkin orang nggak bisa mandi taubat. Kenapa? Karena sekelilingnya air.
Maka kalau ada yang ragu, gimana kami mau mandi tobat? Pergi, mau pantai utara, mau pantai selatan, silakan mandi. Terus kalau mandi di laut bisa Pak Ustadz? Mandi di laut sah karena airnya mutlak suci. Terus dosanya hilang, bukan cuma dosanya hilang, kamu hilang sekalian. Summa yatatahhar, mandi, setelah mandi summa yusalli rak'ataini, usolli sunnatat taubat. Dosanya perlu disebut Pak Ustadz? Gak usah, dalam hati aja, usolli sunnatat taubat. Jangan ngaku di depan manusia, di hadapan Allah. Khawatirnya sholat taubat di masjid, usolli sunnatat taubat, baru jual narkoba di samping Pak Kapolsek. Berapa kata dia? Saudara yang dimuliakan Allah, mamin muslimin yudhnibu dzamban, ada orang yang silap, khilaf, salah, berdosa, summa yatatahhar, mandi, wudu, tayammum, summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, summa yastaghfirullah, beristighfar, minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, maka Allah mengampunkan dosa-dosanya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wa daraji, atfatayyaji ratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dicari jenazahnya di depan gelimpangan mayat yang terkapar, dibuka jenazahnya, apa yang terjadi? Hidungnya digunting, telinganya dipotong, jantungnya dibelah, diambil dan dikunyah, dimutilasi. Drone. Ini kamera menyala abang. Bagi yang handphonenya ada senter, tolong hidupkan senternya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asri lil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asri lil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmada Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya kok connect sekali dengan grup Hadroh ini. Apa nama grupnya adik-adik? Al-Bustan, kebun. Ternyata isinya memang bunga melati, bunga mawar, ada tanaman-tanaman gaharu yang muda-muda. Hati-hati adik. Kenapa? Karena ulat suka memakan daun yang muda. Apa kata ulat? Pucuk, pucuk.
Mudah-mudahan Allah menjaga anak muda kita, insya Allah. Anda mau walimah, Anda mau nikah, Anda mau pindah rumah, Anda mau khitan, jangan lupa undang grup Hadrah Al-Bustan. Hubungi nomor kontak berikut ini. Masalah royalti nanti kita bahas. Ngapain Ustadz ngomong begitu? Saya ini kan masa lalu, sedangkan kalian ini masa depan. Saya ini fi'il madhi. Fi'il madhi itu mabniun alal fathi, nggak mungkin berubah lagi. Tapi kalian bisa jadi jazam, bisa jadi nasab, bisa jadi fathah, bisa jadi ilang nun. Kenapa? Tergantung huruf apa yang masuk ke kalian. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak muda kita, insya Allah. Di sana ada anak muda yang sibuk dengan narkoba, ada anak muda yang sibuk dengan ganja, ada anak muda yang sibuk dengan LGBT. Tapi mereka justru sibuk dengan solawatnya, dengan hadrahnya. Itu karena Allah mencintai mereka. Wa may yartadda minkum, siapa di antara kalian yang murtad, nauzubillah, meninggalkan agama ini, fasaufa ya'tillah, Allah akan mengganti. Siapapun yang meninggalkan agama ini tidak akan mati karena Allah akan menolong. Fasaufa ya'tillah, Allah mengganti biqaumin, dengan sekelompok orang, yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, wa yuhibbuna, dan mereka membalas cinta mereka. Mudah-mudahan anak muda inilah orang yang dicintai Allah itu. Kenapa Ustadz mendoakan mereka? Mereka masih panjang lagi perjalanan mereka, insya Allah. Kita doakan semua yang hadir ini sehat walafiat, selalu bahagia, insya Allah. Dicari jenazahnya. Ini yang buat saya putus gara-gara drone tadi. Hidungnya digunting, dipotong, dijadikan liontin. Memang betul-betul gila orang kafir Quraisy ini. Bukan sekedar membunuh selesai, tapi malah menggunting hidungnya, ditusuk dengan benang, dijadikan liontin. Betul kanibal mereka. Menggunting telinga, bahkan dadanya dibelah, jantungnya diambil, dikunyah, karena dia bernazar, nanti kalau laki-laki ini mati, saya akan mengunyah jantungnya. Lalu kemudian laki-laki pembunuh itu mengambil hirbah tombak pendek, dia tusukkan ke tulang belakang, dia goncang sampai keluar ujung tombak itu, bainal fakhidaini, di antara dua pahanya. Siapa laki-laki yang meninggal itu? Dia adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, Sayyidus Syuhada. Mudah-mudahan nanti di akhir Agustus kita bisa berziarah ke makam Sayyidina Hamzah. Berangkat umroh akbar bersama Ustadz Abdul Somad dan Mutiara Alpen Al Amin Perenduan Kiai Haji Ahmad Fauzi Tijani, ongkos tanggung masing-masing. Nanti kita akan berziarah ke makam Sayyidina Hamzah. Assalamu alayka ya Sayyidas Syuhada, assalamu alayka ya Hamzah ibn Abdul Muttalib, assalamu alaikum ya ahlad diyar minal mu'minin, wa inna insyaallah bikum lahiqun, yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin. Orang yang berziarah ke depan makam Hamzah menangis melelehkan air mata. Kenapa? Karena cinta. Tapi orang yang tidak ada cinta di depan makam Hamzah, apa ini? Perjalanan umroh itu bukan sekedar tawaf, sa'i dan tahallul, tapi juga perjalanan spiritual, mendatangi tempat-tempat orang yang dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu peristiwa terjadi tahun ketiga, namanya perang Uhud. Perang apa namanya? Uhud. Lalu kemudian hari berganti, musim berubah, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, tahun ke-8, 5 tahun setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa 10.000 pasukan, lengkap dengan baju besinya, tombaknya, panahnya, kudanya. Panglima perangnya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah masuk ke kota Makkah dan berteriak, hadza yaumul malhamah, ini hari balas dendam. Kita akan menggunting telinga mereka, kita akan memotong hidung mereka, kita akan mengunyah jantung mereka. Nabi memanggil Hamzah, Nabi memanggil Sa'ad bin Ubadah. Ta'al ya Sa'ad, kemari Sa'ad. Apa tadi kamu katakan Sa'ad? Hadza yaumul malhamah, ini hari balas dendam. Hadza yaumul marhamah,
ini hari berkasih sayang. Ini bukan hari balas dendam. Tadi ketika ketemu Kiai, beliau menyebut nama-nama orang. Ustadz Abdul Somad dari Riau, iya. Ada namanya Bapak Tenas Effendi, ada namanya Bapak Taufik Ikram Jamil, ada namanya malah bapaknya seorang mursyid tarekat dan anaknya seorang penyair, namanya Fakhrun Nas M.A. Jabbar. Lama saya termenung, saya aja nggak ingat nama itu. Lalu saya tanya, apa yang membuat Kiai bisa ingat nama itu semua? Dan saya tonton di YouTube, Kiai terbang ke Makassar, pergi ke Jakarta, pergi lagi ke UGM Yogyakarta. Apa yang membuat sehat? Apa yang membuat ingatan kuat? Tidak ada tempat untuk kebencian di hati saya, Ustaz. Oh, ternyata yang membuat kita kehilangan semangat dan yang merusak pikiran kita, menghabiskan energi kita adalah kebencian. Benci melihat tetangga punya rumah baru, benci melihat kawan punya mobil baru, dan yang paling kita benci melihat teman punya bini baru. Istrinya meninggal, ibu jangan langsung marah. Apa salahnya kita doakan mereka, barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Lalu kemudian mana tadi campur-campur nih ceritanya. 19 hari Nabi Muhammad SAW berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Ternyata orang yang menggunting hidung, menggunting telinga, menombak Hamzah, lari ke Taif, pontang panting, tunggang langgang, lintang pukang. Siapa dia? Namanya Wahsy. Wahsy bersembunyi 19 hari. Setelah Nabi Muhammad SAW pulang ke kota Madinah, Wahsy datang. Wahsy menyangka orang Makkah mati. Ternyata orang Makkah tidak ada hidung yang dipotong, tidak ada telinga yang digunting. Muhammad tidak mengganggu kalian? Tidak. Lalu kemudian Wahsy mengejar Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah. Dia menemui Wahsy jantan. Dia datang menemui, Assalamualaikum ya Rasulullah. Wahsy memang jahat, Wahsy memang pembunuh, Wahsy memang pemakan jantung bersama Hindun. Tapi Wahsy sempat bertemu dengan Rasulullah SAW. Jangan salahkan takdir, jangan salahkan Allah. Ini kalau Ustadz Somad cerita gini, anak-anak muda kadang, kenapa saya hidup zaman sekarang Ustadz? Kenapa saya tidak hidup di zaman Nabi? Kamu jangan salahkan takdir. Kalau kamu hidup zaman Nabi, mungkin kamu ikut Abu Lahab. Ya menurut ilmu Allah hidupnya kita ya udah sekarang, kita terima aja. Sami'na wa ata'na. Nabi bertanya, anta Wahsy? Kamu Wahsy? Naam. Qatalta Hamzah? Engkau yang sudah membunuh Hamzah? Iya. Nabi SAW memegang dada Wahsy. Lalu apa kata Nabi? Aghibu wajhaka anni, tolong palingkan wajahmu dariku. Nabi tidak dendam, Nabi tidak marah. Hanya saja ketika melihat Wahsy, dia teringat tentang pamannya, dia teringat tentang cintanya, dia teringat tentang saudara ayahnya, dia teringat tentang orang yang berjuang menolongnya ketika orang lain ingin membunuhnya. Dia adalah asadu hadhil ummah, singa yang membela agama Allah. Semuanya karena cinta. Nabi SAW di kota Makkah, ketika itu dihancurkan. Tidak ada rumah yang dihancurkan. Yang dihancurkan apa? 360 patung berhala, dari batu, dari kayu, dari perak, dari kaca. Lalu kemudian setelah bersih, Nabi berdiri bertanya, ya ahla Makkah, wahai penduduk Makkah, ma tarawna anni fa'ilun bikum, menurut kalian apa yang akan aku lakukan sekarang? Di situ orang Makkah berkata, akhun karim, kamu saudara kami. Ternyata kalau kita sudah menang semua ngaku saudara. Dulu waktu di kampung benci, mengejek, mengatakan miskin. Tapi setelah merantau pulang bawa mobil baru, saudara kami. Walaupun mobilnya kredit. Akhun karim. Kalau kau tidak mau menjadi saudara kami, wa benu akhin karim, bapakmu saudara kami.
Lalu apa kata Nabi? Idhabu, pergilah kamu, wa antumut tulaqa, kamu menjadi orang yang bebas, tidak ada satupun yang diganggu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu ketika telinga Hamzah digunting, hidungnya dipotong, siapa panglima perangnya? Panglima perangnya adalah Muawiyah. Panglima perangnya bapaknya Muawiyah, Abu Sufyan. Abu Sufyan. Lalu kemudian apa kata Nabi? Man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman, tidak diganggu. Begitulah Nabi Muhammad SAW. Dan ketika pembagian zakat, Abu Sufyan mu'allab masuk Islam. Abu Sufyan diberi zakat 100 ekor onta. Onta itu berapa harganya Pak Ustadz? Ya sekitar 50 juta. Sebenarnya harganya lebih, tapi karena kita udah lama kenal, 50 juta. 50 juta kali 100 ekor. Berapa itu? Banyak. Bermiliar-miliar itu diberikan kepada orang yang dulu jahat. Nabi tidak membenci orangnya. Yang dibenci adalah perbuatannya. Dan ketika dia sudah masuk Islam, dia adalah saudara kita. Cinta dan kasih sayang, patah giginya. Sahabat mengatakan, engkau punya doa mustajab, doamu dikabulkan Allah. Ada nabi yang berdoa umatnya mati semua. Doa ya Rasulullah, doa ini aku simpan. Untuk apa? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, menjadi syafaat bagi umatku pada hari kiamat nanti. Kita belum ketemu dengan nabi, ayah kita dengan ibu kita belum jumpa, mereka belum menikah, tapi Nabi sudah menyiapkan doa untuk kita. Ketika nanti di padang mahsyar kita kepanasan, disitulah kita mendapatkan syafaatun uzma. Mudah-mudahan cinta Nabi ini berbalas dengan cinta kita insyaallah. Tanda cinta itu apa Pak Ustaz? Aku mencintaimu, buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Buktinya mana Besti? Jangan hanya sekedar ngomong. Apa bukti tanda cinta? Man ahabba syai'an aktsara min zikrihi. Kalau tanda cinta sering disebut dan sering diingat. Tapi menyebut Nabi tidak boleh sebut nama Muhammad. Tidak boleh. Dengan apa menyebutnya? Dengan menyebut dalam sholawat. Dalam sholat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan majelis kita ini insyaallah semuanya bernilai sebagai majelis sholawat insyaallah. Amin ya rabbal. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada dari Sabang sampai Papua, mana bukti cinta kita kepada Nabi? Berkorban. Masjid ini berdiri karena cinta kepada Nabi. Semua yang datang malam ini semuanya juga karena cinta kepada Nabi. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa membawa timba. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru malam ini dihadiri ikan lumba-lumba. Itu ada di belakang. Ibu-ibu, bapak-bapak yang anaknya nangis di rumah dibawa malam ini, maka muncul semua itu. Ada lumba-lumba, ada angsa, ada Spiderman, ada Batman, Wonder Woman. Saya selama ini menduga bahwa mereka ini nggak Islam, ternyata mualaf semua. Spiderman, Wonder Woman, Batman, Hulk, semuanya sudah hijrah selama berada di Madura. Hadir haul semuanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu yang membawa anak-anaknya malam ini mendapatkan barokah maulid dan barokah haul insyaallah. Didoakan oleh para kiai, didoakan oleh para ulama, diisi dengan sholawat. Apa tanda cinta? Banyak sebut nama Nabi Muhammad. Apa tanda cinta? Berkorban. Apa tanda cinta? Jaga warisan. Seorang ibu tua memegang sapu tangan, dia cium. Cucunya heran, Nek, sapu tangan seperti banyak dijual di pasar. Bukan sapu tangannya cucu, tapi siapa yang memberikannya. Ini adalah pemberian kakekmu 30-70 tahun yang lalu. Ada cerita di balik setiap kita ini. Begitu juga dengan saya. Saya tadi tahu siapa pakai sorban warna merah. Begitu sampai di sini, Abdul Somad, sorban kain tidak layak bagimu. Ada bunga-bunga yang harum semerbak. Begitulah cintanya masyarakat.
diberikan sorban yang luar biasa, walaupun tidak bisa dibawa pulang karena mungkin besok sudah lain. Semuanya berubah, bunga bisa berubah, alam bisa berubah, yang tidak berubah itu satu, perasaan aku ke kamu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa lagi yang mau saya sampaikan ini? Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Salatan, siapa yang bersolawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, dibalas Allah 10 kebaikan, mudah-mudahan kita mendapatkan. Wa huttan anhu asyara sayyiat, dihapuskan 10 dosa kesalahan, mudah-mudahan pulang dari majelis maulid haul ini kita bersih dari dosa-dosa. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan, mudah-mudahan derajat kita tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya merasa saya sudah paling tinggi tadi dengan pentas ini, dengan tangga ini. Ternyata ada yang lebih tinggi. Mereka yang berada di jalan asli tidak pakai pentas. Pentas alami yang tidak akan dirobohkan. Bagi siapapun yang merasa enak sekali ya Ustadz Abdul Somad dengan kiai di atas, selesai acara nanti naiklah ke atas ini. Biasa aja guys. Biasa aja. Kita kadang yang melihat orang itu wah luar biasa, padahal dia di situ pun pusing juga. Siapapun yang mengatakan engkau di atas, sampai masanya akan turun ke bawah. Abdul Somad di atas, nanti akan turun ke bawah. Yang di bawah akan naik ke atas, gulung karpet dan menyelesaikan semua. Tu'izzu man tasha, siapapun yang engkau mau angkat, diangkat setingginya. Wa tudzillu man tasha, dijatuhkan, dihinakan serendahnya. Yang tinggi jangan bangga. Kenapa? Sampai masanya akan jatuh terjerembab. Yang jatuh jangan kecewa. Kenapa? Karena sampai masanya derajatmu akan diangkat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sakit jangan putus asa. Kenapa? Karena berapa banyak orang sehat mati mendadak. Kenapa? Serangan jantung, mati. Saya pergi ke masjid, ketua masjidnya ngasih tahu, saya baru pulang dari Malaka, Malaysia, Ustadz. Kata dokter, ini daging yang di kaki mesti dinaikkan ke atas, dibedah, namanya bypass. Kalau nggak mau dibelah, nanti umurnya tinggal 2 bulan. Terus bapak belah? Enggak, saya takut seperti ayam potong. Terus sudah berapa lama pak? Sudah 2 tahun, nggak mati-mati. Malah dokternya sudah mati. Saya tetap ke dokter, istri melahirkan ke dokter perempuan, anak sakit tetap ke dokter. Saya ceramah di IDI, IDI itu ikatan dokter, bukan ikatan dukun. Tapi jangan sampai pikiran kita dirusak oleh opini orang banyak. Kita sudah dilahirkan merdeka, kita dilahirkan bebas. Kenapa kita mesti dikerangkeng oleh makhluk kecil bernama google.com? Kita punya ulama, kita bisa bertanya. Hidup kita ini jangan kita habiskan untuk hal-hal yang kecil, padahal yang akan diminta pertanggungjawaban nanti adalah amat sangat besar. Alhamdulillah, Pulau Madura, Jawa Timur, Sumeneb, betul Sumeneb, Pamekasan, Sumeneb, Jawa Timur, Indonesia, masih banyak lagi orang-orang
Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih ada di tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menurunkan azab selama mereka masih mau beristighfar. Makanya kalau ada maulid, ada haul, datang. Apapun acaranya datang. Karena di dalam majelis itu ada solawat, di dalamnya ada zikir, di dalamnya ada baca Quran, di dalamnya ada silaturahim, di dalamnya ada semua kebaikan-kebaikan. Jurusnya 4D. Datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk dikit, gak apa-apa. Apalagi gelap seperti ini, yang tidur pun gak kelihatan. Begitu selesai langsung ngomong. Pendek sekali ceramahnya. Tadi saya waktu berdiri saya lihat jam 8. Sekarang sudah jam 9.20. Dan inilah ceramah yang melanggar kode etik. Karena di mana-mana Ustadz Somad ceramahnya cuman 60 menit, cuman 1 jam. Ini nanti pasti banyak yang komplain. Kenapa kemarin waktu di Sumeneb kok Ustadz ceramahnya dari jam 8 sampai 9.20? Itu karena magnet cinta dari Kiai Haji Zawahiri. Saya mau di hari tua saya mau suara saya tetap lantang seperti Kiai. Saya mau kalau umur saya panjang, saya masih mau berkeliling menemui jamaah. Saya tidak mau nonton di depan TV sinetron hantu, ketakutan dan mati. Saya mau bebas merdeka seperti beliau, membacakan syair, berkata-kata. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala doa kita insyaallah. Apa resepnya Kiai sehat? Apa resepnya panjang umur? Jangan kotori hati dengan dendam dan kotoran-kotoran. Kalau hati kita bersih, maka akan melahirkan energi-energi positif insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan. Selama 1 jam 20 menit ini banyak kata-kata tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Apakah Bapak Ibu, adik-adik, sahabat mau memaafkan saya? Alhamdulillah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Saya tutup dengan satu pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.